Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Hidayatullah dengan NRP 20402211038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPL Industri yang saya lakukan, yaitu pada proyek IT Support dan Networking. Akan ada beberapa anggota pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai profil perusahaan, yang kedua pelaksanaan PPL dan uraian tugas yang saya lakukan, yang ketiga masa dan hasil penyelesaian, dan yang terakhir korelasi dengan mata kuliah. Pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Dalam PPL industri saya saat ini bertempat di PT Electroleading Integrated Technology Solution atau dikenal juga PT Elits. PT Elits ini merupakan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang. Salah satunya yang sedang saya jalani yaitu jasa instalasi fiber optik. PT Elit juga menjadi mitra kerja dari PT Indonesia Comnet Plus, salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang sering dikenal dengan PT Icon Plus, di mana PT Icon Plus ini juga berfokus pada jasa instalasi fiber optik. Pembahasan kedua yaitu pelaksanaan PPL dan uraian tugas. Dalam aktivitas saya di PPL Industri ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu aktivasi, penanganan gangguan fiber optik, dan kemudian preventive maintenance. Pada kegiatan aktivasi ini memiliki tujuan untuk membangun jaringan pada suatu daerah tertentu dan juga melakukan pemasangan jaringan di tempat pelanggan yang nantinya akan disediakan suatu perangkat sehingga pelanggan dapat menikmati layanan internet. Dalam aktivasi dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu aktivasi corporate dan juga yang kedua aktivasi retail. Pengelompokan ini berdasarkan terhadap jenis pelanggan dari aktivasi tersebut. Apabila corporate berarti pelanggannya berasal dari suatu perusahaan atau lembaga pemerintah, namun untuk aktivasi retail pelanggannya dari rumah-rumah warga. Nah, ada kegiatan aktivasi korporat yang telah saya lakukan yaitu aktivasi di PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart di daerah Jernik, Sampang. Beberapa tahapan yang saya lakukan, yang pertama itu survei lokasi pelanggan. Survei ini memiliki tujuan untuk memastikan jalur penarikan kabel, kemudian juga rencana penempatan dari perangkat yang nantinya akan diletakkan di pelanggan. Nah, setelah dilakukan survei, kemudian yang saya lakukan yaitu melakukan penarikan kabel, kemudian instalasi beberapa perangkat. Ada switch, kemudian optical terminal box atau OTB, dan juga joint box atau JB. Joint box dan juga optical terminal box ini sama-sama sebagai terminal. Namun nanti perbedaannya adalah di cakupannya. Kemudian contoh aktivasi retail yang sudah saya lakukan yaitu aktivasi di area Sekardangan Sidoarjo. Hampir sama seperti aktivasi corporate, cuman untuk aktivasi retail ini lebih banyak pemasangan perangkatnya yang dimulai dari instalasi KWH sebagai suplai daya kepada perangkat-perangkatnya nanti, kemudian juga pemasangan kabinet. Kabinet ini seperti ibarat rak yang nanti digunakan untuk menempatkan perangkat-perangkat. Kemudian instalasi Fiber Distribution Terminal atau FDT, instalasi Fiber Access Terminal atau FAT, dan juga instalasi Joint Box atau JB. Antara FDT, FAT, dan JB ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai terminal, namun cakupannya yang berbeda. Eh, untuk urutannya seperti ini. Mulai-mulai itu kabel berasal dari JB, dari JB disebar menuju FDT, dari FDT ke FAT FAT, yang terakhir dari FAT barulah kita sebar ke masing-masing rumah warga. Kegiatan selanjutnya yaitu penanganan gangguan fiber optik. Penanganan gangguan fiber optik ini merupakan pekerjaan yang dilakukan ketika terdapat permasalahan pada infrastruktur jaringan internet, baik dari kabel ataupun dari perangkat-perangkatnya. Gangguan sendiri dapat terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, kabel putus, kemudian kerusakan pada perangkat, dan juga kesalahan penempatan port dan lain-lainnya. Contoh kegiatan penanganan gangguan yang sudah saya lakukan yaitu di area Gresik. Di mana pada kegiatan ini gangguannya terjadi akibat kor yang putus, yang saya menduganya yaitu karena terjepit kaset joint box. Tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan penyambungan core atau lebih dikenal dengan jointing menggunakan suatu alat yang bernama splicer. Setelah disambung dan bisa digunakan kembali dengan normal, kemudian saya pasang kembali di tiang TPLN. Kemudian juga telah melakukan penanganan gangguan fiber optik di area Lamongan. Sama seperti yang di area Gresik, di area Lamongan ini gangguannya diakibatkan karena kabel putus. Kemudian tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan jointing atau penyambungan core tadi.
di FDT. Setelah kembali normal, kemudian saya melakukan pemasangan kembali FDT pada tiang PLN. Kegiatan berikutnya yaitu preventive maintenance. Kegiatan preventive maintenance ini biasanya dilakukan di point of presence atau POP, yaitu tempat perangkat komunikasi yang saling terhubung dari penyedia layanan internet hingga ke pelanggan. Dalam kegiatan preventive maintenance atau kita menyebutnya PM, melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan perangkat, kemudian pembersihan perangkat, hingga perbaikan perangkat apabila ada perangkat yang rusak. Contoh kegiatan preventive maintenance yang telah saya lakukan yaitu di Gardu Induk Banyuwangi. Mulai dari pengecekan suhu, kemudian pengecekan ketahanan baterai, dan juga pembersihan perangkat. Kegiatan-kegiatan ini berulang di beberapa PM yang saya lakukan. Kemudian ada juga PM yang telah saya lakukan di daerah Gardu Induk Bondowoso dan juga Gardu Induk Tuban. Sama kegiatannya, yaitu melakukan pengecekan terhadap perangkat, kemudian melakukan pembersihan, dan penggantian perangkat apabila ada perangkat yang rusak. Agenda pembahasan selanjutnya yaitu masa dan hasil hasil penyelesaian. Dalam masa dan hasil penyelesaian, ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu masa penyelesaian pekerjaan, pengujian layanan internet, dan juga berita acara pekerjaan selesai. Untuk masa penyelesaian pekerjaan berbeda-beda pada setiap kegiatan. Untuk aktivasi ini sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Untuk penanganan gangguan fiber optik dari 4 hari hingga 1 minggu. Yang paling singkat yaitu preventive maintenance yaitu sekitar 4 hari. Kegiatannya sendiri aktivasi mulai dari survei, kemudian perizinan. Perizinan ini dilakukan supaya tidak ada kendala apabila kita melakukan aktivasi di lapangan. Kemudian eksekusi lapangan, yaitu melakukan pemasangan-pemasangan perangkat. Setelah kegiatan eksekusi lapangan dilaksanakan, saya juga melakukan pembuatan laporan. Laporan ini sebagai bukti bahwa saya telah melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian di penanganan gangguan fiber optik, mula-mula saya perlu melakukan investigasi masalah, di mana sih letak permasalahannya ini, di mana letak kabel putusnya. Kemudian melakukan penyelesaian masalah, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu menyambung ulang core yang putus, kemudian apabila diperlukan yaitu melakukan penarikan kabel kembali. Sama seperti aktivasi, eh, setelah melakukan eksekusi lapangan, saya juga melakukan pembuatan laporan sebagai bukti telah melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian di pekerjaan preventive maintenance, melakukan pengajuan working permit. Working permit ini merupakan surat izin khusus sebelum masuk ke gardu induk. Jadi sebelum masuk ke gardu induk wajib memiliki working permit. Kemudian eksekusi lapangan mulai dari pengecekan perangkat-perangkat, pembersihan hingga penggantian perangkat. Kemudian juga pembuatan laporan. Nah, tahap terakhir yaitu melakukan revisi dan penagihan. Setelah melakukan pekerjaan, biasanya saya melakukan pengujian layanan internet dengan tujuan memastikan apakah internet yang diperoleh oleh pelanggan sudah sesuai dengan apa yang dipesan, sehingga tidak ada rasa kecewa di sisi pelanggan. Biasanya saya menggunakan aplikasi speed test untuk melakukan pengujian kecepatan layanan internet. Kemudian melakukan testing ke IP gateway. Nah, hasil penyelesaian berikutnya yaitu berita acara pekerjaan selesai atau BAPS. BAPS ini akan saya dapatkan apabila semua pekerjaan yang saya lakukan sudah memenuhi standar. Apabila sudah memenuhi standar, akan terbit surat BAPS atau berita acara pekerjaan selesai. Ini merupakan tahap terakhir dari semua pekerjaan yang saya lakukan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai korelasi dengan mata kuliah. Pada semester 4 ini ada beberapa mata kuliah yang saya tempuh, yaitu pengolahan citra digital, metode numerik, PLC dan aplikasinya, DJS dan SCADA, proyek 2 bengkel otomasi, dan yang terakhir sistem kontrol proses. Dalam pengolahan citra digital, ada suatu korelasi tersendiri terhadap fiber optik. Nah, di dalam fiber optik ini kan terdapat core yang memiliki beberapa macam warna. Untuk core ini ukurannya sangat kecil sehingga sangat sulit dibedakan setiap warnanya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penyambungan kabel. Apabila kita salah sedikit saja warna core dalam pembedaan warna, kemudian salah dalam menyambung kabel, itu akan berakibat fatal.
karena yang kabel yang seharusnya tersambung di suatu pelanggan, namun tersambung ke pelanggan lain, sehingga ini akan mengakibatkan hal yang cukup fatal. Melalui pemrograman dalam pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam mengenali setiap warna. Kemudian metode numerik. Dalam mata kuliah metode numerik dan fiber optik adalah dua bidang yang berbeda, namun ada beberapa hubungan di antara keduanya. Misalnya, eh, menggunakan metode numerik dapat membantu menghitung kerugian transmisi dan pengaruh dispersi dalam setiap fiber optik. Jadi dalam fiber optik sendiri terdapat redaman-redaman yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap banyaknya eh, pelanggan yang kita terima. Jadi penyebaran traffic internet itu akan tidak merata. Nah, dampak-dampak tersebut dapat kita hitung dengan menggunakan metode numerik. Kemudian mata kuliah PLC dan aplikasinya. Pertukaran data antara sensor dan programmable logic controller atau PLC yang menggunakan sistem IoT tentunya membutuhkan konektivitas yang baik, di mana dengan menggunakan fiber optik, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Fiber optik sendiri tidak rentan terhadap beberapa gangguan. Kemudian mata kuliah DCS dan SCADA. Pada gardu induk saat ini menggunakan sistem SCADA yang dapat memonitoring gardu induk lainnya. Nah, komunikasi dalam sistem SCADA di gardu induk ini menggunakan kabel fiber optik, di mana fiber optik sendiri memiliki kapasitas bandwidth yang tinggi dan juga tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, yang hal ini sangat penting untuk pengumpulan dan pengiriman dan pengolahan data. Kemudian proyek 2, bengkel otomasi. Pada industri skala besar, diperlukan pertukaran informasi yang cepat, efisien, dan memiliki ketahanan yang kuat. Hal tersebut dapat dipenuhi oleh penggunaan fiber optik yang memiliki tingkat gangguan yang rendah, karena serat kaca tidak rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, sehingga penyebaran trafiknya dapat lebih baik daripada kabel konvensional lainnya, seperti tembaga. Kemudian yang terakhir mata kuliah sistem kontrol proses. Dalam sistem kontrol proses dan fiber optik merupakan dua bidang yang berbeda, tetapi ada juga hubungan di antara keduanya. Misalnya dalam kontrol proses, memonitoring kondisi dan diagnostik masalah dalam jaringan fiber optik dapat menggunakan teknik dalam kontrol proses. Sekian presentasi PPL Industri saya pada saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.